Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, Bab Reproduksi Sel Kedua, kelas 12 IPA atau IPS Lintas Minat. Oke, disimak baik-baik ya. Soal pertama, perhatikan gambar spermatogenesis berikut. Sel yang merupakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis 2 secara berurutan ditunjuk oleh nomor berapa? Berdasarkan keterangan gambar, 1 adalah spermatogonium diploid, 2 spermatosit primer yang diploid karena mengalami mitosis, nomor 3 adalah spermatosit sekunder yang haploid karena mengalami meiosis yang pertama, dan yang nomor 4 adalah spermatid yang haploid. Kemudian nomor 5 adalah spermatozoa yang haploid, yaitu spermatid yang mengalami pendewasaan. Hasil mitosis yaitu pada nomor 2 karena tetap diploid ya. Hasil meiosis yang kedua yaitu terdapat pada nomor 4 spermatid. Jadi nomor 1 jawabannya D, 2 dan 4. Oke, kita bahas nomor 2. Pernyataan yang paling benar tentang gametogenesis pada manusia adalah... Nah, kita akan bahas ya untuk gametogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan gamet. Oke. Yang A, spermatogenesis menghasilkan 4 sel yang fungsional, itu adalah benar. Kemudian pernyataan B, spermatogenesis menghasilkan 3 sel yang fungsional dan 1 sel steril, itu salah. Yang C, oogenesis menghasilkan 4 ovum yang fungsional, salah, harusnya hanya 1 yang fungsional. Yang D, oogenesis menghasilkan 4 badan polar yang steril, salah, harusnya ada 1 ovum ya. Kemudian yang E, oogenesis menghasilkan 3 ovum dan 1 badan polar, kebalik ya, harusnya 1 ovum. Otomatis nomor 2 jawabannya adalah yang A, spermatogenesis menghasilkan 4 sel yang fungsional. Oke, kita bahas nomor 3. Megasporogenesis pada bunga sempurna menghasilkan. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora atau ada di bakal buah yang terdiri dari 8 inti ya, tetapi 7 sel, yaitu yang A, 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antiboda. Jawabannya yang A. Oke, kita bahas nomor 4. Perhatikan skema sel kelamin atau gamet dalam alat reproduksi tumbuhan angiosperma berikut ini. Di situ ada proses embrio merupakan peluburan dari sel ovum dan inti generatif 2. Mohon maaf, itu bukan inti kandung lembaga sekunder ya. Mohon maaf, saya salah tulis ya. Oke. Keterangan nomor 1 adalah ovum, 2 adalah inti vegetatif petunjuk jalan ya, yang akan mati. Kemudian nomor 3 adalah inti generatif 1, kemudian nomor 4 adalah inti generatif 2. Embrio berasal dari hasil peleburan dari bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 inti generatif 1 dan 1 ovum. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Oke, kita akan bahas nomor 5. Pada proses spermatogenesis, sel yang masih bersifat diploid ditemukan pada tahap hasil diploid, berarti yang mengalami mitosis, yaitu pada awal pembelahan. Spermatogonium induknya yang 2N mengalami mitosis menjadi 2 spermatosit primer yang diploid juga. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang B, spermatosit primer.
Oke, kita akan bahas nomor 6. Pada makrosporogenesis, satu sel megasporosit membelah menjadi megaspora. Kemudian satu megaspora menjadi 8 inti yang berada pada kandung lembaga. Terbentuknya 8 inti tersebut karena 8N didapat dari pembelahan mitosis sebanyak 3 kali, jadi 2/3 sama dengan 8N tanpa sitokinesis, sehingga dihasilkan 8N bukan 8 sel. Maka nomor 6 jawabannya yang B, mitosis 3 kali tanpa sitokinesis. Oke, kita bahas nomor 7. Pembentukan mikrospora pada tumbuhan berbunga terjadi pada mikrospora, nama lain dari serbuk sari atau gamet jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis terjadi pada kepala sari, alat kelamin jantannya adalah benang sari. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah yang A, kepala sari. Oke, kita akan bahas nomor 8. Urutan yang benar dari proses mikrosporogenesis berikut ini adalah urutannya dimulai dari sel induk mikrospora, kemudian akan menghasilkan mikrospora melalui pembelahan meiosis dan akan menghasilkan inti vegetatif dan inti generatif. Jadi nomor 8 jawabannya yang B. Oke, kita bahas nomor 9. Perhatikan gambar pembelahan meiosis 2 berikut ini. Berdasarkan gambar, fase dan ciri yang ditunjukkan oleh X adalah X itu adalah metafase karena kromosom berada di bidang ekuator, yaitu berada di tengah-tengah ya. Maka nomor 9 jawabannya adalah metafase 2 karena kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang sejajar pada bidang ekuator. Oke, kita bahas nomor 10. Perhatikan bagan spermatogenesis berikut. Reduksi terjadi pada waktu perkembangan apa? Reduksi terjadi pada proses meiosis 1, yaitu pada pembelahan spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang B, spermatosit primer ke spermatosit sekunder. Oke ya, demikian tadi pembahasan pilihan ganda. Sekarang soal isai. Jelaskan dengan bagan gambar proses spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian nomor 2, jelaskan dengan bagan gambar mikrosporogenesis dan makrosporogenesis serta proses pembuahan ganda pada angiospermae. Nah, untuk isai, coba ya, kita akan isi isai. Untuk jawaban isai nomor 1 tentang proses spermatogenesis dan oogenesis, silakan kalian melihat video pembelajaran gametogenesis pada link berikut ya. Untuk nomor 2 tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis serta proses pembuahan ganda, silakan disimak video pembelajaran dengan link berikut. Nanti di deskripsi video ini akan Ibu sertakan juga. Oke. Demikian tadi pembahasan tentang LKPD, lembar kerja peserta didik reproduksi sel kedua untuk kelas 12 IPA atau IPS lintas minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.